Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Akhirnya di sini, leluhur tua Liu Qi, yang berada di salib raksasa, bergumam dengan ekspresi muram. Pada saat ini, pola formasi putih keabu-abuan di sekitarnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan memuntahkan kekuatan pembatasan tirani yang menyelimuti seluruh aula raksasa dalam upaya untuk menahan guncangan hebat. Namun, kekuatan yang datang dari luar sangat mengejutkan, bahkan kekuatan pembatas dari formasi putih keabu-abuan tidak dapat sepenuhnya menahannya. Retakan segera muncul di 4 dinding aula raksasa. Sudah terlambat. Cepat putuskan rantainya. Leluhur tua Liu Qi berteriak dan dengan cepat membuat segel tangan dengan kedua tangan di depannya. Cahaya putih keabu-abuan di tubuhnya bersinar terang, dan dia menunjuk ke sekeliling dengan satu tangan. Dengan beberapa suara mendesis, cahaya putih keabu-abuan terbang keluar dari ujung jarinya dan menghilang ke dalam pola formasi sekitarnya dalam sekejap, menyebabkan pembatasan yang awalnya berbahaya untuk segera stabil kembali. Namun, sebelum Han Li dan yang lainnya bisa menstabilkan tubuhnya, kekuatan yang bahkan lebih mengerikan turun ke aula raksasa. Kali ini, aula raksasa berguncang lebih keras dari sebelumnya. Pola formasi putih keabu-abuan di sekitarnya bergetar liar dan samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tubuh leluhur tua Liu Qi bergetar dan dia mengeluarkan erangan teredam seolah-olah dia terpengaruh. Hampir tanpa jeda waktu, serangan menakutkan ketiga datang. Kali ini, batasan di aula raksasa tidak bisa lagi menahan, dan rune putih keabu-abuan runtuh dengan ledakan keras. Pintu batu aula raksasa tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah lubang besar. Setelah itu, dua siluet terbang dengan kecepatan kilat dan terungkap sebagai Yin Chengquan dan Feng Qingsui. Leluhur tua Liu Qi mengeluarkan erangan teredam lagi. Tubuhnya bergetar berulang kali, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, ekspresi di matanya tidak berubah sama sekali. Dia menatap Yin Chengquan dan Feng Qingsui dengan dingin. Teknik pembagian dunia Sumeru. Aku tidak menyangka akan ada keberadaan lain dari dunia yang sama di sini. Tuan wilayah Yin, 9 neter Anda benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Mengesampingkan Tao Wu di luar, ada leluhur Dao di sini. Ini benar-benar membuka mata saya hari ini. Feng Qingsui berkata dengan cemberut saat melihat situasi di aula. Hentikan omong kosong itu. Lakukan apa yang telah kita sepakati sebelumnya, atau semua yang kita janjikan sebelumnya tidak akan dihitung. Yin Chengquan mendengus dingin dan berkata dengan nada tidak bersahabat. Feng Qingsui tersenyum dan tidak marah. Meskipun Han Li dan yang lainnya tersapu badai tadi, tubuh dan kultivasi mereka tidak lemah, sehingga mereka hanya sedikit terguncang dan tidak terluka. Namun, semua terkejut ketika mendengar Feng Qingsui. Leluhur Dao, jantung Han Li berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya tenggelam. Di sisi lain, ekspresi Hu San dan Si Chuan Kong langsung menjadi sangat jelek. Liu Qi, jadi ini semua direncanakan olehmu. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Bagaimana semut ini dapat mematahkan rantai pemusnahan petir yang saya buat sendiri. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia segera mengangkat tangannya dan meninju kekosongan. Mengikuti pukulan Yin Chengquan, Han Li merasa seolah-olah ruang di sekitarnya mengembang dengan cepat seperti balon. Ruang di aula besar itu tiba-tiba meluas 100 kali lipat. Pada saat ini, tubuh Yin Chengquan sangat tinggi, dan dia tampak seperti dewa yang mengendalikan segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, mereka menjadi sangat kecil, seperti beberapa semut, dan perasaan tidak berdaya muncul di hati mereka. Tinju abu-abu besar yang seperti gunung setinggi 1000 meter muncul dari udara tipis dan menabrak Patriark Liu Qi. Bersamaan dengan pukulan itu,
Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk, menekan leluhur tua Liu Qi. Tekanan besar dipancarkan dari tinju abu-abu besar, dan itu menekan Han Li dan yang lainnya. Mereka merasa tubuhnya mati rasa, dan langsung kehilangan perasaan di separuh tubuhnya. Kaki mereka memecahkan lempengan batu di tanah, dan tenggelam ke dalam tanah di bawah, setinggi lutut. Han Li mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hu San, Si Chuan Kong, dan Wei Ping Sol tidak bisa menahan tekanan seperti Han Li. Mereka semua menyemburkan seteguk darah, dan wajah mereka menjadi sepucat kertas. Taois Xie telah menghabiskan Immortal Metastone-nya lagi. Di bawah tekanan, cahaya keemasan yang tersisa di permukaan tubuhnya meledak dan menghilang, dan dia jatuh ke tanah, tak bergerak. Jika saya tidak terluka oleh orang-orang di pengadilan surgawi, Anda tidak akan dapat menahan saya. Sekarang saya telah melanggar sebagian besar batasan, jangan berani-berani menahan saya lagi. Leluhur Liu Qi mencibir. Cahaya abu-abu menyala di salah satu cakar depannya, dan itu berubah menjadi telapak tangan yang ditutupi bulu abu-abu. Dia meraih pedang transformasi darah rubah surgawi yang masih ada di rantai emas. Pedang transformasi darah rubah surgawi segera memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, dan itu langsung memenuhi seluruh aula. Itu berkali-kali lebih terang daripada saat berada di tangan Han Li dan yang lainnya. Leluhur Liu Qi melambaikan tangannya, dan cahaya pedang berwarna merah darah yang menghubungkan langit dan bumi muncul. Dimanapun cahaya pedang lewat, kekosongan akan meledak lapis demi lapis seperti kertas rapuh. Pedang transformasi darah rubah surgawi. Yin Chengquan menyipitkan matanya. Cahaya pedang besar berwarna merah darah menyala, dan itu melintasi jarak beberapa puluh meter, dan menebas kepalan abu-abu raksasa itu. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Cahaya abu-abu dan merah meledak seperti matahari yang terik, dan mereka saling terkait. Kekosongan di dekatnya bergetar hebat, dan pemandangan aneh dari perluasan 100 kali lipat tiba-tiba menghilang. Semuanya kembali ke keadaan semula. Badai putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan di dalam badai, ada retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang berputar dan menyebar ke segala arah. Han Li dan yang lainnya tidak dapat bergerak pada saat ini, dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka tersapu badai yang mengamuk. Retakan spasial menyebar ke arah mereka, dan mereka akan terkoyak. Tunggu apa lagi? Jangan biarkan orang-orang ini mati, tangkap mereka semua. Suara Yin Chengquan tiba-tiba terdengar. Mata Feng Qingsui berkedip ketika dia mendengar ini, dan dia tidak bergerak sama sekali, tetapi cahaya biru seperti air mekar dari tubuhnya. Cahaya biru tidak terlihat sangat terang, tetapi dengan mudah menembus dinding batu di dekatnya. Dinding batu di sekitarnya dan tanah tiba-tiba menjadi biru dan tembus cahaya, seolah-olah telah berubah menjadi batu giok biru. Retakan spasial diselimuti oleh cahaya biru, dan kecepatannya langsung melambat 10 kali lipat. Feng Qingsui mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Cahaya biru melintas di sekitar Han Li dan yang lainnya, dan telapak tangan berkabut biru tiba-tiba muncul dan menyambar mereka. Sebelum telapak tangan mencapai mereka, kekuatan mengerikan telah turun dan menekan Han Li dan yang lainnya. Tubuhnya langsung ditekan ke tanah, dan mereka seperti lalat dalam damar, bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dan sama sekali tidak bisa mengedarkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya. Mereka hanya bisa menyaksikan telapak tangan jatuh. Han Li mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketakutan yang telah lama hilang muncul di hatinya. Ini adalah leluhur Dao sejati, dan perbedaan kekuatan di antara mereka tidak dapat diukur. Saat ini, pihak lain tidak menginginkan hidup mereka. Kalau tidak, dengan satu jari atau bahkan satu pikiran, dia akan bisa membunuh mereka semua. Pada saat ini,
dengusan dingin terdengar dari samping, dan cahaya pedang merah darah tiba-tiba berkembang lagi. Vena merah darah muncul di permukaannya, dan menjadi beberapa kali lebih jelas. Tinju abu-abu besar terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang berwarna merah darah. Kemudian, cahaya pedang merah darah tidak berhenti, dan dengan keras menebas kepala Yin Chengquan. Pada saat yang sama, tanah di samping Han Li dan yang lainnya tiba-tiba meledak, dan dua ekor rubah tebal muncul dari tanah. Salah satu ekor rubah membubung ke langit, dan rambut halus di ekor rubah berdiri tegak. Rune putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan itu dengan keras mencambuk telapak tangan biru yang masuk. Suara ledakan keras terdengar, dan kehampaan di dekatnya bergetar. Cahaya telapak biru tersebar, dan momentum ke bawahnya tiba-tiba melambat. Ekor rubah lainnya melilit tubuh Husan dengan kecepatan kilat, dan kemudian kedua ekor rubah itu tenggelam ke tanah pada saat bersamaan, lalu menghilang. Saat Han Li melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam. Ketika mereka pertama kali memasuki kolam petir emas, dan sekarang, leluhur tua Liu Qi tampaknya tidak memperlakukan mereka sebagai bangsanya sendiri. Namun, tidak ada yang salah dengan ini. Leluhur tua Liu Qi telah mengatakan sebelumnya bahwa segala sesuatu sebelumnya adalah kesepakatan bisnis, dan dia dan si Chuan Kong paling-paling adalah pembeli dan penjual. Ini juga karena situasi khusus di depan mereka. Kalau tidak, bagaimana leluhur Dao Liu Qi bisa peduli dengan beberapa dewa emas kecil? Ekspresi Feng Qingsui tidak berubah sedikit pun meskipun seseorang diselamatkan tepat di bawah hidungnya. Dia membalik telapak tangannya sedikit. Telapak tangan biru bersinar terang, dan tiba-tiba ukurannya menjadi 2 kali lipat. Kemudian, tiba-tiba terbelah menjadi 2, dan berubah menjadi 2 telapak tangan biru yang identik. Salah satu telapak tangan raksasa terus mencengkeram Han Li dan yang lainnya kabur dan tenggelam ke dalam tanah. Tapi ketika telapak biru itu berjarak kurang dari 10 kaki dari Han Li dan yang lainnya, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Tubuh si Chuan Kong bergetar, dan cahaya perak terang keluar dari tubuhnya. Dalam cahaya perak, sebuah pipa perak muncul. Itu adalah pipa Luoza. Pipa Luoza dengan cepat berputar, dan ribuan cahaya perak keluar darinya, menghalangi telapak tangan biru. Pada saat ini, pipa itu sepertinya dipetik oleh seseorang. Itu berdentang saat nada perak terbang dengan cepat dan memasuki kehampaan di dekatnya. Kekosongan terbelah, dan lorong spasial muncul, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Hisap yang tak terlukiskan keluar dari dalam, dan membungkus si Chuan Kong, Han Li, dan yang lainnya, menarik mereka ke dalam lorong. Tekanan yang membebani Han Li dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, dan tubuh serta kekuatan spiritual abadi juga langsung kembali normal. Tidak bagus, cepat hentikan mereka. Yin Chengquan, yang sedang bertarung dengan leluhur tua Liu Qi, tiba-tiba berteriak saat melihat situasi ini. Kamu mencari kematian. Feng Qingsui jelas marah. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan melambai ke kiri dan ke kanan dengan paksa. Kekosongan di dekatnya bergetar hebat, mengeluarkan suara berderak dan berderak. Sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya memiliki substansi, ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah sungai surgawi telah terkoyak dan banjir telah tercurah, langsung menenggelamkan seluruh kehampaan. Bagian spasial juga tenggelam oleh cahaya biru tak berujung di sekitarnya, dan tiba-tiba berhenti. Semburan kekuatan yang sangat besar juga tiba-tiba muncul di sekitar Han Li dan yang lainnya, dan mereka terpaksa berhenti di pintu masuk lorong. Tidak peduli berapa banyak hisapan di lorong menarik mereka ditangguhkan di udara, dan mereka hanya selangkah lagi dari terbang masuk. Kalian semua, kembalilah. Feng Qingsui berteriak dengan marah dan mengulurkan tangannya. Ruang di sekitar Han Li dan yang lainnya menyala,
dan benang kristal biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, melilitkan tubuh mereka lalu menariknya keluar. Namun, ruang di dekatnya bergetar lagi, dan sinar merah gelap merembes keluar darinya. Bayangan roda merah tua seukuran gunung diam-diam muncul jauh di dalam kehampaan. Ada 6 lubang hitam pekat pada roda berbentuk bunga prem heksagonal. Cahaya hitam pekat bergemuruh di setiap lubang, membentuk pusaran yang berputar perlahan. Begitu roda raksasa itu muncul, ia berputar dan melepaskan kekuatan yang tak terlukiskan dari kehampaan. Benang kristal biru yang melilit Hanli dan yang lainnya hancur, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kebebasannya, lalu mereka terbang menuju terowongan spasial dengan pipa Luoza. Namun, mata jiwa yang menangis tiba-tiba berputar ke belakang, dan dia jatuh pingsan. Gas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-porinya, dan wajah manusia dan binatang yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar di dalam gas hitam. Mereka semua terbang menuju roda merah gelap dan menghilang ke dalamnya. Aura jiwa menangis melemah pada tingkat yang terlihat, dan tubuhnya menjadi sedikit transparan. Setelah melihat ini, Hanli dengan cepat meraih tubuh Weeping Soul dan memasukkannya ke ruang cabang bersama Taois Xie. Begitu dia melakukan itu, penglihatannya menjadi gelap, dan dia tersedot ke dalam terowongan spasial. Begitu dia terbang ke terowongan spasial, dia mendengar raungan marah Yin Cheng Quan. Pada saat yang sama, dua kekuatan hukum yang sangat berbeda menyelimutinya pada saat yang bersamaan. Setelah itu, semua suara di belakangnya berhenti seolah-olah terowongan spasial telah ditutup. Meskipun dua kekuatan hukum juga terputus, banyak dari mereka masih mengikuti ke dalam terowongan spasial. Hanli merasakan tubuhnya tenggelam saat dia tersapu oleh dua semburan kekuatan hukum. Kecepatannya menjadi sangat lamban, dan bahkan kekuatan spiritual abadi dan indera spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat lamban. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat pipa roza di depannya memancarkan lingkaran cahaya perak. Kekuatan kedua hukum, satu abu-abu dan satu biru, langsung tertarik oleh cahaya perak, membuat seluruh tubuhnya rileks. Dia menenangkan dirinya dan melihat ke depan. Pada saat ini, pipa perak melayang di udara di depannya. Ada dua aliran cahaya, satu biru dan satu abu-abu, berputar di sekitar permukaannya. Beberapa helai cahaya perak mengalir keluar dari senar pipa dan diikatkan di pinggang Hanli dan si Chuan Kong seperti pita, menyeretnya ke depan ke dalam kehampaan. Pada saat ini, kepala Hanli bengkak, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Namun, dia masih bisa dengan jelas merasakan semburan kekuatan spasial yang sangat kuat yang menekannya dari segala arah. Dia mencoba mengangkat tangan, tetapi dia merasa seolah-olah ada gunung yang membebaninya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Si Chuan Kong tidak jauh darinya, dan dia tampak dalam kondisi yang sama, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Hanli menggertakkan giginya saat cahaya ungu melintas di matanya. Dia mengarahkan pandangannya jauh ke dalam lorong, hanya untuk melihat hamparan luas kehampaan. Tampaknya ada semburan kekuatan sobek spasial yang kuat di sana yang menarik pipa perak ke arahnya, serta menarik mereka berdua ke depan. Meski hatinya penuh keraguan, diam-diam dia masih senang. Jika dia masih tinggal di kolam pembersihan roh jahat saat ini, Liu Qi tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Yin Cheng Quan dan leluhur Tao lainnya. Namun saat ini, ada sedikit perubahan pada pipa perak di depan. Dua aliran cahaya yang melekat padanya, satu abu-abu dan satu biru, tampaknya berputar dengan kecepatan yang meningkat. Tidak baik, hati Hanli tenggelam, dan dia tidak bisa menahan firasat buruk. Hanya saja dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Akibatnya, dalam waktu kurang dari selusin napas, dua aliran cahaya, satu abu-abu dan satu biru, berputar semakin cepat. Kemudian, di bawah pemuaian dan penyusutan, mereka meledak begitu saja. Cahaya biru dan abu-abu langsung meluncur ke segala arah seperti lautan badai, terjalin dengan cahaya perak di sekitarnya. Bagian sekitarnya langsung terdistorsi oleh kekuatan kekerasan,
dan mulai berputar dan berubah bentuk sedikit demi sedikit. Bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya tersebar lalu melayang-layang. Semburan kekuatan memutar menyapu tubuh Han Li, menyebabkan kekuatan spasial di sekitarnya terkompresi lebih keras. Semburan kekuatan berkumpul di depannya lagi sebelum akhirnya beraksi pada pipa perak. Si Chuan Kong jelas juga menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi saat ini, dia dan Han Li seperti dua perahu kecil yang mengapung di lautan luas. Selain menerimanya secara pasif, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hanya berlangsung selama selusin napas, dan suara retakan kecil tiba-tiba terdengar. Setelah itu, pipa perak yang terbang di depan tiba-tiba bergetar hebat, dan tidak bisa lagi mempertahankan postur yang stabil. Setelah lintasan penerbangannya menjadi kacau, ia tiba-tiba bergetar dan berguling dengan keras di kehampaan. Han Li dan si Chuan Kong terkoyak, dan sosok mereka juga berguling dengan keras di kehampaan. Mereka hanya merasa bahwa dunia sedang terbalik, dan pemandangan di depan mereka menjadi sangat kacau. Tubuh mereka ditekan oleh semburan kekuatan spasial yang kuat, dan kesadaran mereka mulai pusing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya muncul di dunia gelap. Cahaya perak terbang keluar dari tempat cahaya itu berasal, memperlihatkan tubuh aslinya. Itu berubah menjadi pipa perak lagi dan terbang turun dari langit. Setelah itu, dua sosok juga terbang keluar dan jatuh ke tanah. Kedua orang ini tidak lain adalah Han Li dan si Chuan Kong. Setelah turbulensi kacau di lorong luar angkasa, meskipun tidak satu pun dari mereka yang pingsan, indera ilahi mereka sedikit pusing. Setelah beberapa saat, penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi jelas. Han Li melihat kehampaan di depannya, hanya untuk merasakan bahwa langit di depannya sedikit suram, dan angin bersiul di telinganya. Tubuhnya sebenarnya berada di atas pegunungan hitam kehijauan, dan dia jatuh dengan cepat ke tanah. Dia buru-buru menjalankan kekuatan spiritual surgawi untuk menstabilkan tubuhnya dan melayang di udara. Mendongak, dia melihat di udara tidak jauh, si Chuan Kong juga jatuh ke arah gunung di bawah. Pada saat ini, si Chuan Kong juga sepertinya baru saja bangun. Setelah sesaat kebingungan di matanya, tubuhnya berkedip, dan setelah menstabilkan tubuhnya, dia terbang ratusan meter jauhnya dalam satu nafas dan menarik pipa perak itu kembali ke tangannya. Memegang pipa luoza di tangannya, dia melihatnya dengan mata penuh belas kasihan. Dia melihat bahwa lampu perak di pipa telah meredup banyak, dan ada pola retakan yang jelas di kepala pipa, membagi rune yang terukir di atasnya menjadi dua bagian. Han Li membuka mulutnya dan hendak memanggilnya, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Ada semburan suara yang muncul dari tubuhnya, dan lubang abadi di tubuhnya menyala satu demi satu. Jejak vitalitas langit dan bumi juga mulai muncul di langit dan bumi sekitarnya. Awalnya, itu seperti bulu angsa yang berterbangan di udara, kemudian terhubung ke sejumlah besar awan dan berkumpul di sekelilingnya. Pada saat ini, si Chuan Kong juga memperhatikan gerakan di sini dan menoleh untuk melihat ke atas. Dia mengangkat alisnya dengan sedikit keterkejutan di matanya, lalu berkata, "Taois Li, kamu. Aku seharusnya menerobos di Evil Cleansing Pool sebelumnya, tetapi dunia debu tidak memiliki vitalitas dunia, jadi aku tidak bisa membuka aperture abadiku. Sekarang setelah aku kembali, vitalitas dunia adalah mengalir terbalik, dan aku akan menerobos," kata Han Li dengan senyum pahit. Si Chuan Kong melihat ke bawah ke pegunungan di bawah dan melihat bahwa itu tertutup kabut putih tebal, dan dia mengerutkan kening. Tapi tempat ini, saat dia hendak membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Han Li. Han Li berkata, "Tidak ada Evil Decay di tubuhku lagi, dan aku khawatir aku tidak bisa menekannya lagi. Aku tidak punya waktu untuk memilih tempat pengasingan, jadi kuharap Kakak Si dan Taois Sie bisa bantu lindungi aku." Setelah mengatakan itu, tubuh Han Li melintas, dan dia terbang menuju lembah di bawah. Sebelum dia mendarat, gerbang cahaya perak lainnya menyala di udara, dan sosok Taois Sie juga muncul, terjun ke lembah bersamanya. Suara ledakan keras terdengar.
Pilar petir perak setebal tangki air menyala dari tubuh Han Li sebelum menabrak lembah, memicu serangkaian ledakan keras yang menyebabkan lembah bergetar hebat. Petir menyambar ke segala arah saat debu dan asap naik ke udara. Di tengah kekacauan, semua jenis raungan dan tangisan terdengar. Binatang buas tinggi dan ganas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lembah dengan momentum besar seperti sungai yang besar. Ada juga kawanan burung yang terbang ke segala arah, menutupi langit dengan padat dan menutupi matahari. Di lembah, tempat petir menyambar, semua vegetasi dalam radius 100 km telah menjadi abu, dan itu adalah pemandangan yang sangat menarik di antara hutan lebat. Han Li duduk bersila di area yang luas. Padat langit dan bumi asal Qi telah berkumpul di sekelilingnya, membentuk pusaran putih yang berputar di sekelilingnya. Bintik cahaya berkilauan di dalam pusaran, membuatnya tampak aneh. Di luar area terbuka itu, Tao Xie memegang tebasan petir dan pedang pemutus langit di masing-masing tangan, berpatroli di area itu seperti seorang jenderal yang berpatroli di langit. Si Chuan Kong perlahan menarik pandangannya dari Han Li dan Tao Xie sebelum mengalihkan pandangannya ke pegunungan di kejauhan, serta awan gelap yang menggantung di langit, dan alisnya berkerut semakin erat saat ekspresinya menjadi semakin serius. Katakan, rekan Dao Li, kamu pasti tahu bagaimana memilih tempat. Kalau saja kamu tahu di mana tempat ini. Senyum masam muncul di wajahnya saat dia turun dari langit. Tao Xie menghentikan patrolinya dan mengalihkan pandangannya ke arah si Chuan Kong dari jauh dengan sedikit kehati-hatian di matanya. Kami akan berada di sisi selatan dan utara, jadi pastikan untuk berjaga-jaga, kami akan segera sibuk, si Chuan Kong menginstruksikan. Sedikit kebingungan melintas di mata Tao Xie setelah mendengar ini. Pada saat ini, serangkaian raungan ganas dan aneh datang dari kedalaman lembah dan sekitarnya. Tanah seluruh lembah bergetar, dan bebatuan halus juga memantul ke atas dan ke bawah dari getaran gaya ini. Mereka ada di sini, teriak si Chuan Kong. Begitu suaranya menghilang, suara pohon yang patah terdengar di hutan hijau gelap di kedalaman lembah. Satu demi satu, pohon-pohon kuno yang menjulang setinggi ribuan kaki hancur berkeping-keping. Mereka terlempar ke udara dan dihancurkan ke segala arah, mengirimkan serbuk gergaji dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Seekor kera hitam pekat, ular sanca biru besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, dan laba-laba besar berwarna hijau keunguan bergegas keluar dari hutan pegunungan yang hancur secara bersamaan, langsung menuju ke lokasi Han Li. Di antara mereka, mata kera hitam raksasa itu merah padam, dan tidak ada rambut di tubuhnya. Kulitnya seperti batu baja halus, penuh tepi tajam, dan berkilau dengan kilau hitam legam. Lengan besarnya meraih pohon kuno dan batu besar, dan menghancurkannya ke arah si Chuan Kong. Piton hijau membuka mulutnya, dan asap beracun warna-warni keluar dari mulutnya, menutupi langit dan menutupi bumi. Bercampur di dalam asap adalah ular hijau kecil yang padat dan laba-laba bercakar 8 yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menempel dekat ke tanah dan membuat suara gemerisik. Di belakangnya, gelombang kabut tebal lainnya melonjak, dan ada banyak makhluk kosmos yang sangat besar di dalamnya. Mereka bergerak ke atas dan ke bawah tanpa batas, dan jejaknya samar-samar terlihat.